Halo, bertemu lagi. Sekarang kita akan membahas pembelajaran 3, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, kelas 5. Tujuan pembelajaran. Dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. 2. Dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. 3. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menentukan letak Indonesia dengan benar. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba, Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial, artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, coba sekarang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Lalu apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila itu? Sila pertama, sila ke-1, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. 3. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. 4. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Sekarang sila yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab apa saja? Yang pertama, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, sikap tenggang rasa. 3. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 4. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila yang ketiga ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. 2. Menerapkan sikap cinta tanah air. 3. Rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Sila keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan semangat kekeluargaan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah. 2. Bekerja keras dan menghargai hasil karya atau hasil kerja keras orang lain. 3. Bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, dan menolong serta menghargai orang lain. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Sekarang ayo diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Gotong royong ada atau sesuai dengan sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Rajin beribadah sesuai dengan sila yang ke-1 Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perilaku atau sikap melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Karena ini ada musyawarahnya, berarti sesuai dengan sila keempat. Nah, perilaku yang keempat, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, sesuai dengan sila yang kedua. Serta memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum, yaitu sila kelima Pancasila. Nah, sekarang amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila pada tabel berikut ini ya, dan berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Ayo mengamati. Amatilah peta Negara Kesatuan Republik Indonesia berikut ini. Ya. Nah, coba berdasarkan pada peta tadi, diskusikan dengan temanmu mengenai letak negara Indonesia. Ya, tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Ya, secara geografis dan astronomis, Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, serta di antara dua samudera, yaitu Pasifik dan Hindia. Adapun letak astronomisnya berdasarkan peta tadi, yaitu di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.
Ayo mencoba. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang gambarkan peta Indonesia dan warnailah. Selamat mencoba dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat walaupun di masa pandemi dan jangan lupa jaga protokol kesehatan.